Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifudin. Saya akan mencoba berbagi tata cara atau bagaimana cara mengutip ya artikel jurnal yang untuk penulisan skripsi. Baik, pada kesempatan hari ini, yang pertama yang kita harus lakukan adalah pastikan kita memiliki akun Gmail ya, yang seperti saat ini yang saya buka. Nah, setelah itu kawan-kawan sekalian ya, kita klik Scholar ya, Scholar ya, ini muncul ya. Jadi Scholar Google. Nah, nanti kawan-kawan sekalian kita pilih Google Scholar. Nah, ini akan tampil seperti ini ya. Jadi di sini kawan-kawan sekalian kita bisa mencari misalnya kata kunci ya dalam penulisan skripsi atau jurnal. Kita mencoba mencari artikel yang relevan, misalnya terkait dengan pendidikan ya, pendidikan Islam misalnya ya. Tentu setelah kita ketik, baru kemudian di enter, akan dikirim ke beberapa artikel yang bisa kita jumpai, kita bisa cari di Google Scholar ini. Nah, di sini di bawah tulisan artikel ini di sudut kiri atas, di sini tertulis sains berapa ya kita mau cari ya. Jadi kalau misalnya kita cari jurnal-jurnal baru ya, kita misalnya 2020, nah dia akan kirim ke kita tulisan-tulisan artikel 2020 atau buku yang 2020 ya, atau misalnya yang jurnal 2021 misalnya, nah, atau anytime ya. Jadi anytime ini akan secara jurnal secara keseluruhan atau tulisan artikel yang sudah dipublish secara keseluruhan. Nah, misalnya kawan-kawan sekalian, kita misalnya mencari beberapa referensi ya. Kalau misalnya seperti ini, Ilmu Pendidikan Islam Repository, biasanya seperti ini adalah buku ya, bisa kita download ini dengan cara klik kanan ya. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa ini bisa di-download? Karena di sini ada tertulis misalnya PDF ya. Tentu beda dengan misalnya yang di bawah ini, buku pendidikan transformatif, pendidikan Islam transformatif. Ini book ya, jadi dia di Google Book ya, tidak bisa di-download. Nah, kemudian ini tujuan pendidikan Islam, ini jurnal ya. Jadi misalnya kita mau mencari jurnal, tinggal klik kanan kalau kita misalnya mau open jurnalnya ya. Kita klik kanan ya. Nah, klik kanan jurnalnya ya, kemudian ini kita akan dikirim ke website jurnal yang dituju ya. Ini tulisan kita yang tadi, jurnal tujuan pendidikan Islam. Ini bisa juga kita share melalui DOAJ-nya. Nah, ini kita cara downloadnya di sini. Kita klik reference ya. Kita klik reference ya, kemudian download listnya ya. Kita download dalam bentuk PDF-nya. Nah, ini sudah terdownload ya. Ya, ini sudah terdownload. Ya, nanti kemudian secara otomatis ini akan terbuka ya di laptop saya. Nah, nanti kawan-kawan sekalian tinggal kita buka misalnya Office Word-nya ya, untuk tempat mengutip ya. Jadi kita tinggal baca artikelnya ya, kemudian misalnya kita akan membaca artikel ini ya, kemudian kita akan mengutip satu pendapat misalnya ya. Kita akan merujuk artikel ini adalah nah ini ya, misalnya 3 potensi dasar manusia ya. Jadi ini ya, 3 potensi dasar manusia, tubuh, jasa dan pendengaran, dan akal pikiran atau perasaan. Nah,
misalnya saya akan mengutip ini ya, tiga potensi dasar manusia. Nah, kemudian saya copy. Nah, kemudian setelah itu saya buka Word, tempat anggap tempat artikel atau skripsi yang saya buat, atau disertasi atau tesis yang saya buat misalnya. Anggap ini saya akan mengutip ini, tiga potensi dasar selain jasad atau tubuh, ini adalah pendengaran. Nah ini ya, kemudian saya akan mengutip ya, kemudian insert footnote. Saya kira kawan-kawan sudah paham mengenai bagaimana penulisan referensinya. Nah, kawan-kawan sekalian, ini ya, saya mengutip jurnal yang ini tadi, jurnal pendidikan Islam ini di Google Scholar ini. Jadi ya ini, jadi tinggal saya klik cite-nya. Jadi ini memudahkan kita untuk pengutipannya ya. Nah ini kita kutip menggunakan cite ya. Nah, tinggal kita pilih bagaimana karakter yang tulisan yang dipakai ya. Jadi setiap institusi atau lembaga itu memiliki ciri khas sendiri dalam penulisan footnote-nya. Nah, kebetulan di kampus kita IAIN Palopo itu menggunakan Chicago. Ini Chicago mirip MLA-nya ya. Chicago ya. Nah, kita kutip ya sudah, kemudian kita paste di sini. Nah, tinggal kita atur ya sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kita ganti jenis formnya ya. Dan kita menggunakan Times Roman Arabic. Nah, begitu juga di sini ya. Kita atur sesuai dengan selera ya. Nah, sekira itu kawan-kawan, ini cara mengutip ya. Nanti kemudian untuk menghindari misalnya turniting ya, plagiasi, bisa juga kita lakukan parafrase. Saya kira itu, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya kira cukup ya bagaimana cara mengutip, mencari artikel. Jadi pada prinsipnya adalah kita kita masuk di Google Scholar ini, kemudian kita tulis kata kuncinya di sini ya. Nah, saya kira itu ya, nanti lain kali kita berbagi lagi. Sekian, selamat.